Sekarang kita kembali ke Intan dengan problematikanya. Intan, tadi kan udah aku informasikan bahwa kamu pernah mengalami kelumpuhan. Ada korelasi dengan kanker yang kamu idap hari itu? Sangat ada. Apa yang terjadi? Jadi tuh di tahun 2013 aku setelah tegak diagnosisnya dan aku lega, akhirnya aku selesai menemukan teka-teki yang tiada akhir ini. Jadi ya udah dilakukan 6 kali kemo, 20 kali radiasi dan itu selesai di 2014 awal. Nah, sama dokter aku itu ketika dievaluasi dia bilang masih ada sel kankernya dan aku harus kembali kemo dengan dosis yang lebih tinggi. Aku pusing dong di situ. 2014 itu aku baru aja keterima jadi mahasiswa baru. Yang mana itu juga menjadi tahun pertama aku ngerantau, jauh dari Pekanbaru terbang ke Jakarta, jauh dari orang tua dan lagi euforia maba gitu loh Bang Andi, pasti kan aku pengen coba ini, itu, kayak gitu-gitu dan kayaknya aku gak bakal sanggup kalau aku sambil berobat, apalagi berobat pertama itu aku bener-bener babak belur banget efek kemonya itu, yang jelas kepala aku botak, waktu itu tuh aku coba jangan lihat aku. Tidak. Waktu kepalanya botak menatap ke sana aja. Oke, kepalanya botak gitu. Iya, gitu ya. Ya rambut aku jatuh gitu ya. Ya lihat ke Jangan sana. lihat ke aku, lihat ke sana. Aku deh. Oke. Iya, kemana terserah, pokoknya jangan ke sini. Tapi ya udah. Oke, rambut Gimana? aku jatuh, botak. Sampai botak? Iya sampai botak. Oh. Aku nggak nyukur, dia emang jatuh sendiri aja. Aku biarkan dia berceceran di tempat tidur aku kayak gitu. Ini kan cuma cerita, Iya, bener, Bang. jangan didramatisir. Tadi saya pengen nanya, abis itu pakai kupluk nggak gitu? Nah, Kapan lagi ya? Bisa tapi iya roasting lagi. Bang Andi. Jadi terima Bener kasih, lagi. kamu boleh pulang. Sorry Bang. Kenapa urusan kepala botak panjang betul? Iya Bang, apa? Ya, tapi itu dampak ya dari kemo. ya dampak dari Baik, kemo. aku ini ketua Dewan Penasehat Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Jadi aku tahu proses yang dialami ini ya. Tiap aku habis kemo itu pasti aku butuh waktu, kan aku jarak kemonya tuh 2 minggu sekali. Aku butuh waktu 1 minggu kurang lebih buat aku fit lagi. Terus 1 minggu doang napas untuk beraktivitas seperti biasa, sekolah dan lain-lain. Terus kemo lagi. Jadi itu super painful. Ya udah akhirnya di situ orang tua aku menyerahkan ke aku. Kakak mau kayak gimana? Kakak mau tetap lanjut kemo lagi karena juga dosisnya lebih tinggi. Dosis kemarin aja udah capek banget apalagi lebih tinggi. Atau mau kayak gimana gitu kan. Ya udah di saat itu aku memutuskan untuk mencari alternatif yang mana itu adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang manapun sih sebenarnya gitu karena kabur dari medis full dan mencari alternatif selain dari medis itu adalah kesalahan yang aku lakukan waktu itu dan memang kan alternatif memberikan efek seolah sembuh di awal ya jadi waktu itu 2014 aku ngerasa kayaknya aku udah sehat deh kayak gitu aku ngerasa aku bisa kok beraktivitas seperti itu. Jadi ya udah aku kembalilah dengan diri aku yang mencoba aktif, ikutan maba nih kan. Jadi banyak nih kakak-kakak yang menawarkan kegiatan-kegiatan kepanitiaan, aku ikutin. Terus juga waktu itu BEM, buka BEM, aku ikutan, BEM FISIP waktu itu. Segala macam aku ikutin dan aku ngerasa aku sehat. Sampai itu 2014 sampai 2015 akhir aku nggak ada gejala apapun. Jadi aku ngerasa aku emang udah sehat 100% menurut aku. Meskipun menurut medical record aku masih ada kankernya tapi belum menyerang mana-mana kayak gitu kan. Jadi itu adalah kesehatan semu teman-teman. Pas 2016 awal muncullah sakit di punggung aku di satu titik. Sakit di situ terus, aku mikirnya masuk angin apa ya, kan biasanya orang Indonesia apa-apa masuk angin gitu kan mikirnya, kayaknya masuk angin deh gitu, tapi itu nggak hilang-hilang beberapa minggu. Nah dari situ hilang sakit punggung aku, tapi jari-jari aku tiba-tiba lemes gitu lah teman-teman, jadi kayak aku nggak bisa mencet tombol tuh nggak bisa, lemes tiba-tiba. Lalu beberapa minggu setelah jari-jari aku tiba-tiba muncul lagi kekuatannya, kaki aku yang tiba-tiba lemes, tiba-tiba aku jalan tuh ngerasa kayak engsel lutut aku kayak goyang gitu loh. Jadi ibarat kalau bautnya longgar, aku ngerasanya kayak gitu. Terus lama-kelamaan makin mengkhawatirkan, akhirnya ya udah aku kembali ke rumah sakit ke dokter yang aku sudah tinggalkan, aku ghosting selama hampir 2 tahun itu gitu kan. Aku kembali, halo dokter gitu kayak, mana aja lu gitu-gitu kan. Dokternya wajar lah ya kesel sama pasien yang bener-bener bandel kayak gini. Terus akhirnya dokternya mulai menangkap sinyal-sinyal yang kayaknya ada hal yang serius deh. Tapi sama dokter aku itu, ya udah deh aku rujuk kamu aja ke teman aku, dia lebih pintar dan lebih galak biar kamu gak kayak gini lagi gitu katanya. Oke siap, aku bilang gitu kan. Aku terima tantangannya, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku pindah ke rumah sakit di Jakarta Timur, terus dicek semuanya lagi.
selama itu juga aku dikasih suntik tulang gitu karena aku pikir ya mungkin tulang bukan keropos juga ya, masih muda soalnya. Kayak gitu kan. Tapi ya udah akhirnya disuntik tulang segala macam sambil dicek. Belum ketahuan tuh hasilnya. Waktu itu aku juga masih bolak-balik kuliah, terus juga ke rumah sakit. Tapi itu aku udah Dengan kesakitan. kondisi tubuh yang Kesakitan kayak gitu. Jadi Oke. itu emang udah mulai lemes, nggak cuma lemes tapi juga aku kesakitan. Jadi pernah ada momen karena aku saking kesakitannya, ya aku kan diberikan obat-obatan untuk penghilang nyeri. Setiap aku minum painkiller itu tuh pasti aku kayak halu gitu kan, halu-halu. Pernah ada titik yang aku harus nahan sakit atau aku harus nahan kehaluan ini. Padahal di saat itu tuh aku harus UTS. UTS-nya itu adalah presentasi. Aku nggak bisa nih, aku harus milih nahan sakit, aku pasti nggak nahan. Tapi kalau misalnya aku minum itu ya aku akan halu karena emang tinggi banget dosisnya kayak gitu. Ya udah aku tetap akhirnya aku minum aja karena sakitnya luar biasa. Tapi sambil aku presentasi itu di depan dosen, aku kalau tangan aku tuh aku sembunyiin, aku cubit-cubitin biar aku tetap sadar kayak sadar sampai presentasi. Iya ibu ini gitu kayak gitu. Itu aku sempat mengalami momen itu sampai di titik yang kaki aku udah makin parah. Akhirnya ya udah kembali lagi ke rumah sakit. Aku nggak boleh kabur-kaburan ke kampus. Setelah itu aku diopname beberapa hari. Baru tiba-tiba aku ingat banget di satu hari itu aku pengen ke toilet, tiba-tiba aku tahu aku udah gak bisa berdiri lagi. Tiba-tiba banget kayak gitu. Dan mulai dari situ tuh penurunan kaki aku tuh makin signifikan. Dari awalnya gak bisa berdiri, terus habis itu gak bisa ngangkat kaki, kayak gitu tuh gak bisa. Terus nekuk itu juga gak bisa. Sampai akhirnya tuh ya udah kan divisit tuh sama dokter, awalnya dokter saraf, terus dokter bedah saraf. Baru akhirnya dia kasih tahu kalau iya ini kankernya kambuh lagi. Namun yang sekarang kankernya itu udah ada di saraf tulang belakang. Kan saraf tulang belakang itu pusat motorik ya. Dan di situ ada massa. Massanya itu menghimpit saraf-saraf di punggung sehingga menyebabkan tangan-tangan aku sempat kehilangan kemampuan dan kaki aku lumpuh kayak gitu. Dan dokternya bilang, kamu kalau dibiarkan lebih lama lagi, kalau sarafnya sampai putus, kamu akan lumpuh total, dia bilang gitu kan. Aku yang sangat amat suka jalan, ngedance segala macam lumpuh total tuh, wah gila kali ya kalau lumpuh total. Terus solusinya apa dok? Aku langsung kayak gitu, ya solusinya kamu harus langsung dioperasi kayak gitu kan. Nah tapi saat itu memang ada perbedaan pendapat sama dokter di rumah sakit lain, dia ngasih tahu kalau coba diradiasi dulu, kalau berkurang berarti kamu nggak perlu operasi. Ya udah tuh coba radiasi bolak-balik dari rumah sakit A ke B. Itu pakai ambulans itu. Aku dibawanya digotong dan aku waktu itu benar-benar hanya terbaring diem kayak gini karena kalau leher aku diangkat dikit aja, wah itu aku teriak. Sakit banget, sesakit itu. Aku udah pakai painkiller tuh diminum, diinfus segala macam tuh aku udah kesakitan. Jadi aku 5 hari aku bolak-balik dari 2 rumah sakit dengan proses yang super painful itu. Dan yang ada makin lama makin gak bisa jalan, kaki aku akhirnya benar-benar lemes banget kayak orang udah lumpuh total banget. Ya udah di situ ada perbedaan pendapat tapi kan keputusan di pasien ya bang. Ya udah akhirnya aku bilang dokter operasi aja deh daripada aku lumpuh total, aku bilang kayak gitu. Kamu tahu kan tapi segala resiko operasi ya pasti paling fatalnya kematian memang gitu kan. Ya tahu nggak apa-apa operasi aja daripada aku lumpuh total. Akhirnya aku dioperasi dan alhamdulillah itu adalah jalan yang baik, yang tepat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.